Oke. Ya, kita sebelum kembali berbincang dengan Mbak Devi dan juga Bu Rosi, kita ajak pemirsa untuk melihat bagaimana sih sebenarnya respon masyarakat melihat cukup banyak belakangan ini informasi viral mengenai kobe di jalanan. Kita akan ajak ke ini mana ya, Bundaran HI ya, Via? Ya, di arena Hari Bebas Kendaraan Bermotor atau Car Free Day di Bundaran HI, Sudirman Tamrin ada Fatima Alma ya. Ya. Fatima. Selamat pagi, Fatima. Selamat pagi Arif dan Kamarati. Ya. Ya. Halo. Silakan informasinya ya. Fatima. Selamat pagi Arif dan Kamarati dan selamat berakhir pekan untuk pemirsa yang di rumah. Memang sepanjang beberapa waktu ini menjadi perhatian masyarakat kasus arogansi di jalan raya. Nah, kasus yang paling baru ini merupakan adanya mobil Fortuner bertindak arogansi dengan menabrakkan mobilnya ke sebuah mobil Brio. Dan ternyata pemirsa, kasus arogansi ini bukan pertama kalinya, sudah beberapa kasus juga terjadi di beberapa ruas jalan tol, bahkan sampai melakukan pengancaman hingga tindakan fisik. Nah, untuk itu kita sudah bersama dengan salah satu masyarakat untuk menanyakan tanggapan mereka terkait adanya sikap arogansi di jalan raya. Nah, dan saat ini saya sudah bersama salah satu narasumber kami. Halo, selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Dengan Bapak siapa? Bapak Hari Patah Kaki. Nih, Pak, sebelumnya kan ada kasus Fortuner nabrakin mobil Brio. Gimana sih Pak tanggapan Bapak terhadap terkait tindakan emosional tersebut? Ya sebetulnya itu tidak baik, itu perbuatan yang tidak bertanggung jawab, arogan sekali. Seharusnya kalau dia merasa salah, ya sudah harus tanggung jawab. Gitu, jangan misalkan ditinggalkan, malah dia cari persoalan, biar dia bebas, ya nggak bisa lah. Udah jelas kalau salah, sudahlah, akui kesalahannya. Jangan arogan, misalkan ada yang, saya lihat ada yang senjata atau apa. Janganlah, udah diakuin kesalahannya. Kan nanti clear. Kalau begitu nanti malah berpanjang lebar. Hal-hal yang tidak baik. Menurut Bapak kenapa sih orang bisa sampai seemosi itu Pak? Ya emosinya tidak dikendalikan sama diri sendiri. Malah diumbar, itulah seton. Oke, baik, terima kasih Bapak untuk waktunya. Nah, memang itu tadi pemirsa, jangan melakukan sifat seperti itu karena harus bisa mengontrol emosi. Nah, untuk itu kita akan mewawancarai lagi salah satu masyarakat yang ada di sini. Halo, selamat pagi. Boleh minta waktunya? Dengan Mas siapa? Saya dengan Anas Hilmi. Mas Anas, Mas ini tahu nggak sih kasus penabrakan mobil Fortuner ke Brio ini? Tahu. Dan ternyata nih bukan kasus pertama kali. Sebelumnya memang kan sudah pernah banyak yang terjadi. Gimana sih tanggapan terhadap kasus tersebut? Seharusnya nih mereka dikasih efek jerah seperti apa? Ya sangat disayangkan sih dengan arogansi yang seperti itu gitu. Ya jangan sampai ada korban-korban selanjutnya ya. Kalau dari aku sih gitu sih. Setuju. Pokoknya kayak harus ada efek jerahnya juga, kayak perlu kayak dikasih hukuman gitulah dengan perbuatan apa yang dia udah lakukan. Kemarin kan berdamai nih kasus yang Fortuner menabrak Brio ini. Tanggapannya gimana Mas? Harusnya berdamai atau enggak sih? Ya kalau bisa sih sebenarnya lebih efek jerah ya, kayak penjara segala macam, karena biar masyarakat tahu oh hal kayak gini tuh ngerugiin masyarakat banyak. Kayak jangan jadi emosian lah, tolong. Pernah nggak sih ngalamin kejadian seperti itu? Enggak sih ya. Enggak, jangan ntar servis mobil repot segala macam. Betul. Jangan sampai terjadi ya gitu ya. Terima kasih waktunya Mas untuk informasinya juga. Nah pemirsa, tadi kita sudah ke bapak-bapak. Mas, kita mau tanya nih dari segi perempuan, pernah nggak sih ngalamin kejadian arogansi di jalan raya? Nah saat ini kita sudah bersama dengan, dengan Mbak Syah. Halo, aku Ayu. Ibu Titi. Ibu, tahu nggak sih kasus arogansi di mobil di jalan raya sampai nabrakin mobil lainnya itu, pernah tahu nggak informasi itu? Pernah. Saya lihat di TV. Nah, menurut Ibu pernah nggak sih kejadian di hadapan Ibu? Takut nggak sih dengan kejadian arogansi seperti itu di jalan? Takut banget sih, kita sebagai perempuan tuh khawatir banget sih yang pastinya. Karena kita kan perempuan sering kerja pulang malam, kalau ada kayak gitu pasti khawatir banget. Apalagi saya pulang kerja sendiri bawa motor. Jalan jam 5 pagi, kalau ada model begitu nggak tahu deh mesti ngomong apa. Nah, seharusnya nih tindakan seperti itu supaya tidak terjadi lagi, sebaiknya diberi efek jerah seperti apa ya? Kayak dikurangin aja jangan mudah terpancing emosi, dan kita harus beri jarak dengan oknumnya. Efek jerah ini yang pantas seperti apa untuk oknum-oknum seperti itu?
Paling sih kalau untuk jerak itu harus diberi hukuman sebulan baru dia akan tahu rasanya seperti apa. Kalau menurut Ibu efek jerah yang pantas untuk arogansi oknum seperti itu bagaimana, Bu? Pertama, masuk hotel video. Kedua, cabut izin mengemudinya. Atau cabut izin dia kemana-mana. Untuk Lebih baik dicabut bahkan dipenjara juga ya, Bu ya. Tapi kemarin kasus seperti ini berakhir damai. Bagaimana tanggapan Ibu? Begitulah Indonesia, negara 62. Kita nggak bisa ngomong. Tapi sudah diproses ya, Bu ya. Harapannya berarti memang Katanya damai, tetap diproses sebenarnya. Tapi karena kata damai, tutup kasus. berarti memang walaupun memang sudah damai seharusnya lebih baik diproses. Juga, walaupun dia damai, tetap diproses juga. Kan Indonesia negara hukum. Terima kasih Bu Mbak waktunya. Iya. Ya demikian pemirsa, memang masyarakat berharap bila ada kasus tersebut tidak hanya berdamai saja namun memang dilanjutkan ke proses hukum. Jadi kita berharap kejadian seperti ini tidak terjadi lagi atau bahkan mengalami seperti perempuan seperti saya, jadi kita bisa lebih tetap waspada. Demikian kembali ke studio. Ya, baik. Terima kasih Fatimah Albar. Ini sudah melaporkan langsung dari Bundaran Hotel Indonesia.